semuanya, apa kabar? Nah ini saya sebenarnya pengen nge-stitch, tapi videonya karena banyak banget yang stitch, tapi saya akan bahas versi saya sendiri, versi yang saya cari-cari, yaitu yang sekarang lagi rame, yaitu tentang rahim copot ya. Apakah bisa rahim copot? Mungkin para mam di sini sudah nonton podcastnya Raditya Dika dan Dokter Gia yang sedang hangat diperbincangkan sekarang. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata memang itu kasus 15 tahun yang lalu. Itu kejadiannya kasus di RSUD di daerah Garut, saya nggak bisa sebutin. Itu memang kasusnya betul adanya. Dan banyak sekali sekarang dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang nge-stitch ini mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Sekarang saya akan bahas versi saya sendiri. Jadi setelah saya baca-baca, itu adalah usianya 17 tahun, yang dimana melahirkan anak pertama usia 17 tahun, itu melahirkannya bukan di tenaga kesehatan ya. Nah pertanyaannya apakah bisa rahim copot? Jadi bisa saja memang kasus itu terjadi. Karena apa? Itu persalinannya bukan di tenaga kesehatan, dalam artian itu di dukun beranak. Nah kalau misalkan di 16 kalau nggak salah saya dengar-dengar itu kasusnya di 2016 memang mungkin masih banyak banget, bahkan tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun masih ada dukun beranak, bahkan sampai 2025 sekarang pun di perkotaan pun masih ada dukun beranak. Akan tetapi dukun beranak ini sekarang dijadikan partner ya, supaya bisa membantu para bidan atau para tenaga kesehatan after persalinannya, akan tetapi bukan untuk menolong persalinan. Balik lagi ke topik, kembali lagi yaitu rahim copot. Nah, kalau misalnya versi saya setelah saya baca-baca, bisa saja rahim copot itu terjadi karena ada namanya dalam dunia kesehatan yaitu inversio uteri atau uterus atau rahim kebalik ya. Jadi kebalik itu dia turun ke bawah, turun sehingga muncul di bagian luar, maksudnya di depan vagina ya, maaf ya. Jadi pada saat itu, sedangkan kasus yang terjadi ini adalah plasentanya tidak lahir setelah 30 menit ya. Jadi nah kita gali lagi, ini berarti pasien tersebut yang usia 17 tahun ini mengalami retensio plasenta atau tidak lahir plasentanya setelah 30 menit. Sedangkan saya aja sebagai tenaga kesehatan, ketika misalkan ada kasus tersebut, ada kasus misalkan setelah 30 menit tidak lahir juga, itu memang harus dilakukan manual plasenta. Manual plasenta memang biasanya melibatkan tenaga kesehatan yaitu dokter obgyn. Supaya apa? Ketika misalnya terjadi perdarahan pun ada penanganannya yang lebih cepat. Biasanya kalau terjadi seperti itu akan adanya rujukan untuk ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan kasusnya di sini, mungkin pikirannya ini adalah pikiran yang dukun beranak ini adalah yang keluar adalah plasenta, makanya ditarik sekuat tenaga gitu. Padahal plasentanya itu melekat ya, yang tadi belum lahir setelah 30 menit. Jadi melekat di dalam rahim itu saking apa? Karena kan rahim itu yang apa kalau kata dokter Gia adalah yang istimewa gitu ya. Kita itu hanya perempuan yang punya. Jadi alat yang istimewa yang ada di dalam tubuh kita itu ditarik secara paksa, sedangkan si plasenta nempel. Bisa aja nih kebalik. Nah itulah yang keluarnya itu ya. Tapi karena kan ini saya juga cari-cari tidak ada gambarnya dan sebagainya, mungkin saya tidak bisa jelaskan bahwa memang benar yang dibawa bapak itu adalah rahimnya gitu. Tapi yang saya hebat di sini adalah dokter yang menangani itu benar-benar hebat dan benar-benar cekatan. Karena apa? Karena pada saat mungkin ada jaringan-jaringan, ada lapisan-lapisan rahim yang memang nempel di plasenta itu sehingga pada saat plasenta keluar rahimnya robek. Bisa aja ya. Nah, ketika misalkan itu karena adanya paksaan, bahkan kalau misalnya saya dengar itu saya lihat videonya tadi pada saat podcast ada 12 klaim untuk ngeklaim bagian arteri yang memang darahnya war-waran keluar. Bahkan setelah itu ternyata nggak hanya itu saja, pasien tersebut itu mengalami robek di bagian ususnya ya. Bayangin itu dokter-dokternya hebat, cekatan banget. Dan 4 hari kemudian yang kodarullahnya itu pasiennya sehat. Yang kita acungkan jempol adalah pasiennya sehat selamat. Nah, pelajaran di sini adalah ketika sekarang 2025 ya. Jadi memang
mohon maaf banget, mungkin kalau misalkan yang ada di video saya nyampe ke pelosok atau kemana, kan biasanya ada bidan desa atau apa, boleh silahkan percaya ke dukun beranak karena turun temurun, silahkan, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau saya menyarankan, datanglah ke tenaga kesehatan supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi, walaupun kejadian ini sudah 15 tahun silam, mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Karena kalau misalnya memang rahim terbalik atau rahim keluar, itu memang ada di teorinya pun, dan itu bisa terjadi pada ibu hamil ya. Jadi untuk para moms, kalau misalkan ada kasus-kasus kayak gini, coba dicerna terlebih dahulu, digali terlebih dahulu. Karena sekarang banyak banget dijadiin meme, ini seolah-olah ini adalah menjadikan rasa takut untuk para gen-gen yang sekarang gitu ya, Gen Z dan sebagainya. Oh, saya takut nikah karena rahim copot. Itu tidak semudah yang kita bayangkan bahwa rahim tuh bisa copot, enggak, karena belum ada kejadiannya tenaga kesehatan menolong kondisi rahim copot ya. Karena ini yang tadi saya garis bawahi, ini ditolong dengan dukun beranak. Mohon maaf ya kalau misalnya di sini ada yang nontonnya juga yang suka nolong persalinan dukun beranak. Saya di sini tidak ada menjelek-jelekan atau apapun, tapi di sini kita sama-sama belajar dari kasus yang diceritakan Dokter Gia dan ditangani Dokter Gia. Hebat Dokter Gia, sehat selalu semuanya, semua tenaga kesehatan selalu dilindungi sama Allah, sama Tuhan semuanya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu.